Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusmala Satriani, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lombok Barat. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang terampil dan berprestasi dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan yaitu mengembangkan peserta didik yang terampil dan berprestasi dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran student center. Adapun metode Bagja yang saya buat adalah yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang terampil dan berprestasi dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran student center? Dan bagaimana cara atau strategi membiasakan peserta didik agar terampil dan dapat berprestasi melebihi yang sudah pernah diraih? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan antara lain meningkatkan motivasi belajar peserta didik, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, menggali potensi peserta didik sesuai minat dan bakat masing-masing, menanamkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menuntun peserta didik dalam berkolaborasi tanpa membedakan sara, dan memberikan dukungan kepada peserta didik untuk terampil dan mandiri. Yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, apa tindakan yang dapat dilakukan agar peserta didik terampil dan berprestasi dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila? Apa saja daya dukung yang tersedia? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan diantaranya mencari referensi dari berbagai sumber tentang metode menyenangkan dan berpihak pada murid. Menggali informasi dengan wawancara, survei pengalaman, dan pendapat dari murid maupun tokoh masyarakat. Melengkapi dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada. Yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, bagaimana bentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang dapat meningkatkan keterampilan dan prestasi peserta didik? Apa bentuk kegiatan yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik? Dan apa dampak positif yang akan didapat jika pembelajaran yang berpihak pada murid terwujud dan berjalan dengan baik? Adapun tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan diantaranya menjalin kerjasama dengan pihak luar sekolah dalam meningkatkan potensi siswa, seperti mendatangkan pelatih atau tenaga ahli yang relevan dan kompeten. Pembelajaran yang inovatif dan bermakna, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, kolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, wali murid, dan komite sekolah, dan belajar cara membuat peserta didik menjadi kreatif, terampil, dan mandiri.
Yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa tindakan dan kegiatan yang mendukung terwujudnya peserta didik yang terampil dan berprestasi dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila? Lalu bagaimana menjaga konsistensi dan semangat baik guru maupun peserta didik untuk dapat terus terampil dan berprestasi? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan diantaranya membentuk teamwork yang kompak antara guru, kepala sekolah, teman sejawat, orang tua, dan komunitas praktisi. Merincikan dan menetapkan kegiatan apa saja yang wajib diberikan dalam mewujudkan peserta didik yang terampil dan berprestasi. Melakukan pembelajaran yang inovatif dan bervariatif serta memanfaatkan teknologi. Mengoptimalkan kerja ekstrakurikuler sebagai wadah aktualisasi bagi peserta didik. Dan yang terakhir, memberikan apresiasi dan reward pada peserta didik yang berprestasi. Dan tahapan Bagja yang kelima yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapakah yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan murid yang terampil dan berprestasi dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila? Siapa yang akan terlibat dan bertanggung jawab dalam mewujudkan rencana ini? Apa tindak lanjut yang dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang terampil dan berprestasi dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila? Adapun tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan diantaranya mengajak rekan guru, kepala sekolah untuk mengobservasi hal yang sudah dikerjakan setiap semester. Semua warga sekolah terlibat dan bertanggung jawab penuh sesuai tugas masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Melakukan evaluasi dan refleksi yang berkelanjutan. Demikian rencana tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.